wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Iklima Alfatiandra dengan NIM 002. Saya Usmawardani dengan NIM 007. Saya Ida Fajri Najwa dengan NIM 014. Saya Novan Rizky dengan NIM 017. Saya Naswa Azhara Wibowo dengan NIM 025. Di sini kami akan mempresentasikan video tentang Metabolisme karbohidrat. Stay tune. Pada presentasi kita kali ini, kita membahas beberapa bab. Yang pertama ada pengertian fungsi dan tahapan metabolisme. Yang kedua ada tahap 1 glikolisis. Yang ketiga ada tahapan dekarboksilasi oksidatif. Yang keempat ada tahap 2 siklus Krebs. Yang kelima ada tahap 3 rantai transport elektron. Yang keenam ada hasil metabolisme karbohidrat. Yang ketujuh ada pengaturan dan metabolisme karbohidrat. Yang kedelapan ada gangguan pada metabolisme karbohidrat. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama ada pengertian dan fungsi dari karbohidrat. Karbohidrat yaitu senyawa organik yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat merupakan salah satu makronutrien yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang besar. Fungsi karbohidrat sendiri adalah sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Keberadaan karbohidrat di dalam tubuh ada pada sirkulasi darah sebagai glukosa, hati dan jaringan otot sebagai glikogen, dan sisanya diubah menjadi lemak untuk kemudian disimpan sebagai cadangan energi. Nah, contoh karbohidrat ini sendiri terdapat di beras, pati, jagung, kentang, dan lain-lain. Tahap metabolisme karbohidrat ini diawali dengan tahap glikolisis. Nah, glikolisis itu adalah tahap yang bahan utamanya adalah glukosa. Glukosa itu kita dapatkan saat kita mengonsumsi makanan. Yang pertama, glukosa sendiri akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat oleh enzim heksokinase. Di tahap ini ada ATP yang dirubah menjadi ADP. Karena kan glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat, di situ ada fosfatnya. Selanjutnya, glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat yang menggunakan enzim fosfoglucosaisomerase. Selanjutnya, fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat oleh enzim fosfofruktokinase. Nah, di tahap ini juga ada ATP lain yang diubah menjadi ADP. Karena di sini ada bifosfat, ada tambahan fosfatnya lagi. Selanjutnya, penguraian molekul fruktosa 1,6 bifosfat membentuk 2 molekul triosa fosfat, yaitu dihidroksiasetan fosfat dan degliseraldehida 3-fosfat. Dalam tahap ini, enzim yang membantu adalah aldolase. Selanjutnya, gliseraldehida 3-fosfat atau kita sebut tadi digliseraldehida 3-fosfat diubah menjadi 1,3 bifosfogliserat oleh enzim trifosfat dihidrogenase. Nah, selanjutnya 1,3 bifosfogliserat diubah menjadi 3-fosfogliserat oleh enzim fosfogliserokinase. Selanjutnya, 3-fosfogliserat diubah menjadi 2-fosfogliserat oleh enzim fosfogliseromutase. Selanjutnya, 2-fosfogliserat diubah menjadi fosfofenol pifurat oleh enzim enolase. Dan yang terakhir, fosfofenol pifurat diubah menjadi pifurat oleh enzim pifurat kinase. Dari proses glikolisis tadi, kita mendapatkan tiga macam hasil. Yang pertama adalah 2 pirufat, terus yang kedua 2 ATP, yang terakhir 2 NADH. Selanjutnya, 2-fosfogliserat diubah menjadi fosfofenol pifurat oleh enzim enolase. Dan yang terakhir, fosfofenol pifurat diubah menjadi pifurat oleh enzim pifurat kinase. Dari proses glikolisis tadi, kita mendapatkan tiga
tiga macam hasil. Yang pertama adalah 2 pirufat, terus yang kedua 2 ATP, yang terakhir 2 NADH. Tahap selanjutnya adalah dekarboksilasi oksidatif. Nah, dekarboksilasi oksidatif ini adalah tahap sebagai jembatan penghubung antara tahap glikolisis dan tahap sirkus Krebs. Nah, tahapannya yang pertama itu ada 2 asam pirufat dari tahap glikolisis tadi, atau senyawa yang beratom 3 karbon akan diubah menjadi 2 asetil-CoA atau senyawa beratom 2 karbon yang mengikat ke enzim A. Terus selanjutnya, 1 atom yang dilepaskan asam pirufat akan berikatan dengan oksigen membentuk karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini akan memicu proses transfer elektron, di mana 2 NAD+ akan berikatan dengan ion hidrogen membentuk 2 NADH. Jadi, tahapan dekarboksilasi oksidatif yang berbahan 2 asam pirufat dari proses glikolisis tadi menghasilkan 2 NADH, 2 CO2, dan 2 asetil-CoA. Oke, lanjut kita ke tahap siklus Krebs. Nah, di siklus Krebs ini disebut juga dengan siklus asam sitrat. Siklus Krebs ini lanjutan dari dekarboksilasi oksidatif, yang dimana dari dekarboksilasi oksidatif ini menghasilkan asetil-CoA, yang kemudian asetil-CoA bergabung dengan oksaloasetat sehingga terbentuklah asam sitrat. Asam sitrat kemudian berubah menjadi asam isositrat, kemudian mengalami dekarboksilasi menghasilkan CO2, NADH, dan asam alfa ketoglutarat. Kemudian asam ketoglutarat ini mengalami oksidasi yang kemudian menghasilkan CO2 juga dan NADH serta sisinil-CoA. Sisinil-CoA ini kemudian lanjut menjadi sisinat. Nah, dalam perubahan yang menjadi sisinat ini juga menghasilkan ATP. Kemudian sisinat mengalami oksidasi lagi sehingga menghasilkan FADH2 dan berubah menjadi fumarat. Fumarat kemudian mengalami proses hidrasi berubah menjadi malat, dan di tahap terakhir malat berubah kembali menjadi oksaloasetat yang kemudian berlanjut lagi dengan asetil-CoA terus menerus menjadi siklus Krebs yang terus berjalan. Nah, dapat kita simpulkan pada siklus Krebs ini atau siklus asam sitrat itu menghasilkan yang pertama ada ATP sejumlah 2 ATP. Yang kedua itu ada 8 NADH, kemudian ada 2 FADH, dan yang terakhir ada 6 karbon dioksida. Nah, kita akan membahas yang terakhir, yaitu metabolisme karbohidrat adalah transport elektron. Nah, kita membahasnya yang pertama dulu, yaitu yang berasal dari NADH. Yang pertama, NADH akan dioksidasi menjadi NAD+ dan melepaskan elektron berenergi tinggi yang akan diterima oleh aseptor elektron di kompleks protein pertama atau yang kita sebut NADH dihidrogenase. Nah, ketika elektron melalui kompleks protein pertama, maka aseptor elektron akan melepaskan energi yang selanjutnya menyebabkan terjadinya kompak ion H+ atau proton dari matriks ke intermembran mitokondria. Jumlah proton yang dilepaskan yaitu berjumlah 4 proton. Nah, elektron selanjutnya akan diterima oleh ubiquinon untuk dibawa ke kompleks protein 3. Saat elektron diterima oleh kompleks protein 3, menyebabkan dipompanya proton dari matriks ke intermembran yang jumlahnya juga 4 proton. Nah, dari kompleks protein 3 akan diterima oleh sitokrom C untuk dibawa ke aseptor elektron protein 4. Berbeda dari kompleks protein pertama dan kompleks protein ketiga, di kompleks protein keempat jumlah proton yang dipompa adalah 2
2 tiap elektron yang diterima. Di kompleks protein 4 ini ada sistem penampungan elektron. Elektron akan diterima satu persatu dari oksidasi NADH di awal tadi. Saat sudah berkumpul sebanyak 4 elektron ini akan dilepaskan ke oksigen sebagai akseptor elektron terakhir. Nah, kemudian 4 elektron ini menyebabkan terpecahnya oksigen menjadi 2 atom oksigen, dan 2 atom oksigen ini akan berikatan dengan ion H+ atau proton yang menyebabkan terbentuknya 2 molekul H2O atau air. Selanjutnya ada tahap yang berasal dari FADH2. Nah, oksidasi di kompleks protein kedua, FADH menjadi FAD+. Karena di kompleks protein kedua ini adalah jenis protein perifer, maka tidak ada proton yang dipompa. Nah, elektron yang diterima di kompleks protein 2 akan berpindah ke ubiquinon untuk dibawa ke kompleks protein 3. Jumlah proton yang dipompa adalah berjumlah 4 proton. Kemudian diterima oleh sitokrom C untuk diteruskan ke kompleks protein 4. Nah, di kompleks protein 4 memompa proton sejumlah 2. Setelah terkumpul 4 elektron, kemudian akan diterima oleh oksigen untuk menjadi akseptor elektron terakhir, kemudian memecah oksigen menjadi 2 atom oksigen dan berikatan dengan ion H+ atau proton dan membentuk 2 molekul H2O atau air. Nah, jadi hasil dari oksidasi NADH2 tadi berjumlah menghasilkan 10 elektron dan FADH2 menghasilkan 6 proton atau H+. Nah, pemompaan proton dari matriks ke intermembran selama transport elektron akan menyebabkan perbedaan konsentrasi proton di intermembran dan matriks membran mitokondria. Perbedaan konsentrasi ini menyebabkan terjadinya kemioosmosis. Yang pertama, saat 10 proton di peristiwa NADH tadi, 10 proton yang dipompa ke intermembran masuk lagi ke matriks mitokondria melalui ATP sintase. Nah, begitu juga 6 proton di peristiwa FADH2, 6 proton yang dipompa ke intermembran masuk lagi ke matriks mitokondria melalui ATP sintase. Nah, proton yang masuk tersebut akan memberikan energi sehingga terjadi pengikatan ADP dengan fosfat inorganik menjadi ATP dan memerlukan 4 proton sehingga saat terjadi 10 proton oleh karena itu menghasilkan 2,5 ATP dan saat terjadi 6 proton menghasilkan 1,5 ATP. Oke, kemudian ada hasil akhir metabolisme karbohidrat yang dimana terdapat 2 hasil akhir. Yang pertama secara aerobik dan yang kedua anaerobik. Yang secara aerobik itu ada CO2 dan H2O. Kemudian untuk hasil akhir anaerobik itu asam laktat yang menumpuk dalam otot, kemudian menghambat dan mengakibatkan kontraksi otot dan menyebabkan nyeri. Selain itu, hasil akhir dari metabolisme karbohidrat ini terdapat juga glukosa, fruktosa, galaktosa, manosa yang merupakan monosakarida. Jadi pada intinya metabolisme akhir atau hasil akhir dari metabolisme karbohidrat itu yang berasal dari polisakarida, kemudian dipecah menjadi disakarida sehingga dipecah lagi kemudian menjadi monosakarida. Pembahasan selanjutnya yaitu ada pengendalian metabolisme karbohidrat. Untuk yang pertama yaitu ada hormon insulin. Hormon insulin memungkinkan masuk ke dalam sel tubuh, digunakan sebagai energi atau disimpan sebagai glikogen di hati dan otot. Untuk yang kedua yaitu ada hormon glukagon. Pada saat glukosa dalam darah menurun, pankreas melepas glukagon agar merangsang hati memecahkan glikogen menjadi glukosa. Untuk yang ketiga yaitu ada glikogenolisis. Glikogenolisis merupakan proses pemecahan glikogen menjadi glukosa pada saat tubuh memerlukan energi secara cepat. Untuk yang keempat yaitu ada glikogenesis. Glikogenesis merupakan proses pembentukan glikogen
dari glukosa berlebih untuk disimpan sebagai energi. Untuk yang kelima yaitu ada hormon epinefrin. Hormon epinefrin ini merangsang glikogenolisis agar menyediakan glukosa secara cepat. Untuk yang terakhir yaitu ada enzim metabolik. Enzim metabolik merupakan proses pemecahan glukosa dalam sel-sel tubuh. Selanjutnya, kita akan membahas tentang gangguan metabolisme karbohidrat. Beberapa gangguan metabolisme karbohidrat yang akan kita bahas meliputi 3 jenis utama, yaitu yang pertama diabetes mellitus, yang kedua hipoglikemia, dan yang ketiga adalah hiperglikemia. Diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah gangguan metabolisme di mana tubuh itu tidak bisa mengatur kadar gula dalam darah dengan baik. Hal ini terjadi karena kekurangan insulin atau tubuh yang tidak bisa menggunakan insulin secara efektif. Yang kedua ada hipoglikemia. Hipoglikemia adalah kondisi di mana kadar gula darah itu terlalu rendah. Biasanya terjadi karena asupan gula yang tidak mencukupi, aktivitas fisik yang berlebihan, atau penggunaan insulin berlebihan pada penderita diabetes. Yang ketiga ada hiperglikemia. Hiperglikemia adalah kebalikan dari hipoglikemia, yaitu kondisi kadar gula darah yang terlalu tinggi. Hal ini bisa disebabkan oleh pola makan yang buruk, stres, kurangnya aktivitas fisik, atau ketidakseimbangan hormon. Yang terakhir adalah kesimpulan. Karbohidrat adalah sumber energi utama yang diperlukan oleh tubuh. Metabolismenya melalui proses glikolisis, siklus Krebs, dan rantai transport elektron untuk menghasilkan ATP. Pengaturan metabolisme diatur oleh hormon insulin dan glukagon. Lalu, diabetes, hipoglikemia, dan hiperglikemia adalah contoh dari gangguan dari metabolisme karbohidrat. Produk akhir dari metabolisme tergantung kondisi. Yang pertama dalam kondisi aerobik menghasilkan CO2 dan H2O, dan sedangkan anaerobik menghasilkan asam laktat. Sekian video dari kami, bye-bye.